Dengan menganalisis hal narsisme dari kasus KDRT dan prank KDRT yang dilaporkan kepada polisi, kita belajar banyak. Di situ tidak dikatakan para terduga mempunyai sifat terkait dengan narsisme itu. Tetapi kemungkinan bisa jadi ada faktor terkait psikoanalisis oleh Sigmund Freud soal narsisme itu. Sesungguhnya semua orang berpotensi punya sifat narsis, bukan cuma para artis dan publik figur. Kebetulan dalam kasus pelaporan pada polisi adalah kasus KDRT bintang dangdut Lesti Kejora oleh Rizky Bilar sebagai terduga, dan kasus prank KDRT oleh Baim Wong dan Paula sebagai terduga. Ya, sifat narsis sebenarnya ada di semua orang, tapi jika jumlahnya berlebihan, maka akan menjadi yang namanya personality disorder. Narsisme sebenarnya mencakup hal yang luas, tidak hanya soal suka berfoto dengan gaya macam-macam, tapi merupakan sebuah cara berpikir. Perhatikan pada kerumunan masyarakat di tempat-tempat umum ini, mereka adalah masyarakat biasa bukan publik figur. Apakah dengan mengamati kegiatan mereka ini Anda berpikir bahwa dengan kesederhanaan mereka ini mereka tidak mempunyai sifat narsis? Ingat, narsisme lebihlah pada cara berpikir. Memang kita tidak dapat menganalisis kejiwaan mereka hanya dengan melihat dari kejauhan. Pengamatan dari jauh ini hanyalah untuk menunjukkan bahwa dari berbagai masyarakat yang kita jumpai, kelihatannya tidak ada masalah kejiwaan, tetapi sesungguhnya di antara mereka pun ada, juga pada semua orang. Narsisisme dari bahasa Inggris atau narsisme dari bahasa Belanda adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Narsistik adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya menjadi egois dan memiliki sedikit empati terhadap orang lain sehingga menimbulkan masalah dalam interaksi sosial. Narsistik adalah salah satu jenis gangguan kepribadian. Penderita narsistik umumnya terlihat sangat percaya diri. Namun, hal tersebut sebenarnya untuk menutupi harga dirinya yang sangat rapuh, misalnya hanya karena dikritik oleh orang lain. Gangguan kepribadian narsistik dapat membuat penderitanya tidak bahagia atau kecewa jika tidak diperlakukan atau dipuji seperti yang mereka harapkan. Gejala narsistik dapat berbeda-beda, tergantung pada tingkat keparahannya. Gejala tersebut dapat berupa mementingkan diri sendiri, egois, merasa berhak dan perlu dikagumi secara berlebihan dan terus-menerus, merasa lebih baik dari orang lain, superior, meski tidak memiliki pencapaian apapun. Merasa istimewa dan hanya ingin bergaul dengan orang yang dianggap setara dengannya. Membanggakan pencapaian atau bakat diri sendiri secara berlebihan. Sering menghayal tentang kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan, atau pasangan yang sempurna. Menguasai percakapan dan meremehkan atau memandang rendah orang lain yang dianggap tidak setara dengannya. Mengharapkan perilaku khusus dan kepatuhan dari orang lain. Memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan yang diinginkannya. Tidak memedulikan perasaan atau kebutuhan orang lain. Merasa iri pada orang lain atau menganggap orang lain iri padanya. Memiliki sikap arogan atau angkuh. Menginginkan yang terbaik dalam semua hal, misalnya mobil atau pekerjaan terbaik. Di sisi lain, gangguan kepribadian narsistik bisa menyebabkan penderitanya tidak mampu menerima kritik dari orang lain. Akibatnya, penderita narsistik dapat mengalami sejumlah gejala berikut, tidak sabar atau marah saat tidak mendapat perlakuan yang diharapkan. Memiliki masalah dengan diri sendiri hingga menjadi mudah tersinggung. Mudah marah atau menghina dan merendahkan orang lain agar dapat terlihat superior. Merasa kesulitan mengatur perasaan dan perilaku, serta mengendalikan stres dan beradaptasi dengan perubahan. Merasa depresi dan murung ketika tidak mencapai kesempurnaan yang diharapkan. Memiliki perasaan rendah diri, malu, lemah, dan hina yang disembunyikan.